Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Sahabat rumah kasih, inilah jawaban terhadap pertanyaan di ayat 3. Inilah sifat-sifat khusus dari umat yang dapat naik ke gunung kudus Tuhan dan berdiam di tempat kudus itu. Inilah sifat-sifat umat Allah yang khusus yang akan memiliki persekutuan dengannya di dalam anugerah dan kemuliaan. Pertama, bersih tangannya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari semua perbuatan dosa yang kotor. Mereka bersih tangannya, tidak ternoda oleh kotoran-kotoran dunia dan daging. Tidak ada orang najis yang boleh masuk ke gunung Bait Allah, yang menandakan kemurnian perilaku yang harus dimiliki oleh semua orang yang mempunyai persekutuan dengan Allah. Tangan-tangan yang terangkat di dalam doa haruslah yang murni, tidak ada noda keuntungan yang didapat dengan cara tidak wajar melekat padanya, atau oleh apapun yang menajiskan orang, dan yang menjijikan bagi Allah yang kudus. Kedua adalah murni hatinya. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan hati nurani mereka benar-benar, yang artinya secara dari dalam baik sebagaimana tampak luar mereka. Mereka murni hatinya. Agama kita sia-sia belaka jika kita tidak menjalankannya dengan hati. Tidaklah cukup untuk mempunyai tangan yang bersih di hadapan manusia, kita juga harus membasuh hati kita dari kejahatan. Dan tidak membiarkan diri kita berada dalam kecemaran hati secara sembunyi-sembunyi yang terbuka di hadapan mata Allah. Jadi, sia-sialah orang yang mengaku mempunyai hati yang murni dan baik jika tangan mereka kotor oleh karena perbuatan-perbuatan dosa. Hati yang murni adalah hati yang tulus dan tanpa kepalsuan dalam mengikat kovenan dengan Allah, yang dijaga dengan hati-hati sehingga si jahat, roh najis, tidak menyentuhnya. Hati itu dimurnikan oleh iman dan disesuaikan dengan citra dan kehendak Allah seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-8. Yang ketiga, sahabat rumah kasih, adalah tidak menipu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengarahkan perasaan-perasaan mereka kepada perkara-perkara dunia ini, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan hatinya tidak terlena secara berlebihan oleh kekayaan duniawi, pujian manusia, atau kenikmatan indrawi. Mereka tidak memilih hal-hal ini sebagai bagian mereka, juga tidak berusaha meraihnya, karena mereka percaya bahwa semua itu hanyalah kesia-siaan belaka, tidak pasti, dan tidak memuaskan. Berikutnya, sahabat rumah kasih yang diberkati Tuhan Yesus, poin yang keempat adalah tidak melanggar janji. Mereka adalah orang-orang yang berlaku jujur baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, dalam kovenan mereka dengan Allah dan kesepakatan mereka dengan manusia. Mereka tidak berusaha menipu atau melanggar janji-janji mereka, atau mengelak dari kewajiban-kewajiban mereka, atau bersumpah palsu. Orang-orang yang tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban kebenaran atau dengan kehormatan nama Allah tidak pantas mendapat tempat di gunung Allah yang kudus. Itulah poin keempat tentang tidak melanggar janji atau tidak bersumpah palsu. Sahabat rumah kasih kita, masuk poin yang kelima adalah mengikat diri dengan Tuhan dan sesama. Mereka adalah umat yang berdoa. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia. Di sepanjang zaman, ada umat sisa seperti ini, orang-orang yang mempunyai sifat ini, yang akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Dan mereka adalah orang-orang yang mencari Allah, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Mereka menggabungkan diri bersama Allah untuk mencarinya, bukan hanya dalam doa yang sungguh-sungguh, melainkan juga dalam berbagai usaha yang betul-betul dijalankan untuk mendapatkan kebaikannya dan menjaga diri mereka sendiri di dalam kasih-Nya. Setelah menjadikannya sebagai puncak kebahagiaan mereka, mereka juga menjadikannya sebagai puncak keinginan mereka untuk diterima oleh-Nya. Dan karena itu, mereka bersusah payah untuk membuat diri mereka berkenan kepadanya. Mereka menggabungkan diri bersama umat Allah untuk mencari Allah bersama-sama dengan mereka. Karena sudah dibawa pada persekutuan dengan Allah, mereka bergabung dalam persekutuan para kudus.
Menyesuaikan diri dengan teladan para kudus yang sudah mendahului mereka, begitulah sebagian orang memahami kalimat ini. Mereka mencari wajah Allah, seperti Yakub, demikian menurut sebagian yang lain, yang oleh karena itu diberi gelar nama Israel, sebab ia bergumul dengan Allah dan menang. Ia mencarinya dan menemukannya, dan karena bergaul dengan orang-orang kudus yang sezaman dengan mereka, mereka mendapat perkenan dari jemaat Allah masa itu. Wahyu 3 ayat 9. Mereka akan bersuka karena saling mengenal dengan umat Allah. Zekaria 8 ayat 23. Meleburkan diri bersama mereka, dan setelah mereka menuliskan pada tangan mereka kepunyaan Tuhan, mereka akan menyebut diri mereka dengan nama Yakub, seperti tertulis di kitab Yesaya 44 ayat ke-5. Segera setelah Paulus bertobat, ia menggabungkan diri kepada murid-murid, seperti disampaikan di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-26. Mereka akan mencari wajah Allah di dalam Yakub, begitu menurut sebagian yang lain, yang artinya dalam perkumpulan-perkumpulan jemaatnya. Wajahmu, ya Allah Yakub, sama seperti semua orang percaya merupakan keturunan Abraham secara rohani, demikian pula semua orang yang bergumul di dalam doa merupakan keturunan Yakub secara rohani, yang kepadanya Allah tidak pernah berkata, "Carilah aku dengan sia-sia." Haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Rumah Kasih. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel Rumah Kasih ke-231. Immanuel.